Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 3 lembar. Ya, 3 lembar. Yang di sini, yang lembar pertama adalah nomor. Nomor ini namanya nomor surat ya, nomor surat. Nomor suratnya nanti ditulis 1, 2, 3. Sama semuanya itu ya. Ingat itu 1, 2, 3 atau 123 ya. Terus PMAG yang ini adalah bulan. Bulan ini bulan berapa ini? September itu bulan 9 atau 8? 9 ya? Bulan 9. 9-nya pakai Romawi. Romawi itu X. 1 X, ya kan? Tulis 1 dulu baru X. Itu cuma 9. Kalau satunya di depan, 1 dulu dengan X berat dan kemudian X berarti itu 9. Tapi kalau X kemudian 1 itu 11. X doang itu adalah 10. Tahu ya? Terus 2025 ini tahun ya. Ini menggambarkan bahwa surat ini dikeluarkan pada tanggal bulan September. Nah, di sini ada nomor tanggalnya nih, cetangkil. Ditangkil nanti tanggalnya nanti dari sini ya. Terus kemudian 1 berkas keterangan lamaran kerja. Jadi 1 berkas itu berkas lamaran, nanti dilampirkan tuh lamaran kamu ya. Di situ ada fotokopi ijazah, fotokopi fotokopi KTP, fotokopi AK1. Kalau punya SIM, kalau punya pelatihan satpam, security. Kalau ada termasuk juga nilai itu, transkrip nilai ya, transkrip nilainya dicantumkan tuh. Kalau pernah PKL, yang SMK itu PKL namanya ya. Atau kalau yang perguruan tinggi juga ada, itu dilampirkan ya. Nah, kemudian setelah itu isi dengan pas foto, biasanya diperlukan pas foto. Pas foto itu berapa? 3x4 ya, 3x4. 3x4 biasa 2 lembar ya. 2x3 itu disiapkan foto, pas foto. Karena biasanya itu untuk tanda ya. Tanda tanda pengenal. Pas foto, KTP, kemudian kalau bisa usahakan punya keterangan kelakuan baik atas KCK dari kepolisian ya. Dari kepolisian, baik dari Polsek ataupun Polres ya. Kemudian selain itu, kalau yang punya kesehatan ya dilampirkan tuh, di fotokopi dilampirkan. Terus AK1 kalau yang belum punya besok harus bikin pakai aja, itu biasanya ada ininya ya. Ada bisa dibuka tuh di formnya ada itu ya. Kemudian selain itu berarti KTP sudah, AK1, transkrip nilai, terus sertifikat, sudah ya. Tuh, itu disiapkan ya. Nah, kemudian ini adalah di sini. Yang pertama adalah nama kamu ya, nama asli nih. Jangan nama samaran. Namanya siapa? Kalau namanya Ansori, tulis Ansori gitu ya, sesuai dengan KTP itu, atau sesuai dengan ijazah namanya. Pendidikannya
Umpamanya SMK jurusan mesin, SMK jurusan otomasi, SMK jurusan listrik dan lain sebagainya ya. Kalau SMU jurusan apa? Tulis di situ. Pendidikan tuh ya. Sertifikat. Nah, sertifikat kalau tadi itu kalau ada punya sertifikat mengetik komputer apa gitu ya, atau SEO forklift, SEO kren, ataupun yang perangkelan itu apa namanya? Holding itu ya. Itu tuh ya. Terus jenis-jenis sertifikat itu banyak ya. Itu diisi di situ kalau ada. Kalau nggak ada kosong saja. Alamatnya alamat rumah kamu ya. Terus nomor telepon ini nomor kalian. Sebab nanti perusahaan akan menghubungi kalian, bukan menghubungi Pak Ustadz, bukan. Perusahaan tidak akan menghubungi ke sini, pasti menghubungi Anda. Maka jangan sampai nomor itu dirubah. Jangan sampai ganti nomor ya. Kalau Anda nanti ada yang menghubungi, itu diterima, dibuka. Boleh apa yang perlu saya bantu, dari mana gitu, kalimat awal dia. Jangan sampai kalimat awalnya kasar ya, itu namanya kalimat cara menerima telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf Pak, apa yang perlu saya bantu. Paham ya cara menerima teleponnya itu ya. Nah, kalau nanti ada ini dari perusahaan di koran gue ya, maka terima kasih Pak, besok Anda tolong datang ke kantor untuk mengikuti seleksi umpamanya. Terima kasih, jam berapa? Terus komunikasi jam berapa dan sebagainya gitu ya. Termasuk pakaian dan sebagainya. Tanyakan, nggak apa-apa ya, daripada nanti kamu di sana pakaian dikritik ya. Adalah benar anggota Persatuan Masyarakat Asli Gusuran dari 49 kampung yang digusur tuh, yang dipindah oleh perluasan pabrik pajak Krakatau Steel tuh ya. Itu terjadi pada tahun 1973. Ada dua, 1960 atau 62 ya, itu pada zaman Trikora. Kalau Krakatau Steel, perluasan Krakatau Steel itu 1973 ya. Tepatnya KS itu berdiri pada tahun 1970. Nama Krakatau Steel itu ya. Nah, dan ini adanya perusahaan kebetulan yang kita lamar itu ada di kawasan itu. Ya. Bahwa setiap penduduk gusuran adalah anggota Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Semua kini kita aku. Ada dua hal yang perlu kita paham bersama. Yang dimasuk gusuran itu yang dipindah dari kawasan industri, dulu perkampungan, dipindah ke sini ke blok A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ya, ada yang tidak pindah ke sini, ada yang ke kampung ada yang ke Ciure, ada yang ke Purwakarta, ada yang ke Jombang, kemana-mana, ada yang ke Warnasari dan sebagainya ya. Itu pindahnya itu tergantung orang tuanya dulu, orang tua kalian itu pindahnya ya. Yang kedua adalah yang digusur kampungnya enggak, tapi lahannya itu dipergunakan untuk apa? Pemindahan penduduk. Ya ini blok A, B, C, D, F yang kita nih, Pak Ustadz ini tinggal di blok AB nih. Blok AB itu pindahan dari sana, namanya Kampung Citangkil, Kampung Lembang, Kampung Miri. Kelurahannya dulu Warnasari, bukan Warnasari yang itu, bukan. Itu mah baru itu. Kelurahan Warnasari itu, nama Warnasari itu dulu milik Kampung Citangkil, Lembang, Gunung Miri, Cure, itu desanya dulu desa Warnasari. Karena dipindah, maka disinilah. Maka desanya berubah, gitu ya. Jadi desa Warnasari yang sekarang ini baru itu, bukan Warnasari dulu. Kemudian, nah ada yang sawahnya, kebunnya dirubah menjadi kawasan perumahan. Perumahan yang maksud perumahan itu adalah pemindahan, perkampungan pemindahan, atau yang disebut dengan resettlement. Nah kayak kita ini ya, resettlement. Itu juga sama, gusuran itu namanya, kena itu ya. Karena perekonomiannya itu berubah dari pertanian ke industri ya. Ada yang kena efek, kena imbas, dia nggak digusur tapi juga sama kena
Imbas apanya? Tanahnya. Karena dipergunakan untuk perumahan, ya kan?